Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rahman dari kelas R2F akan menjelaskan tentang masalah-masalah dalam pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi masalah belajar. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhnya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Belajar itu sendiri ialah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar. Faktor-faktor itu meliputi seperti faktor internal, faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal itu sendiri meliputi sikap terhadap belajar, kondisi fisik siswa, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, rasa percaya diri siswa, intelijensi, kebiasaan belajar, dan cita-cita siswa. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu sendiri meliputi pertama, guru sebagai pembina siswa belajar, kedua, saran dan prasarana pembelajaran, ketiga, lingkungan sosial siswa di sekolah, keempat, kurikulum sekolah. Dalam proses belajar ditemukan 3 tahap penting, yaitu pertama, sebelum belajar, kedua, proses belajar, ketiga, sesudah belajar. Ada beberapa hal yang menyebabkan timbulnya suatu masalah dalam belajar. Faktor-faktor internal dalam hal yang menimbulkan masalah belajar antara lain, pertama, faktor psikologis. Dari intelijensi siswa, bakat siswa, dan motivasi siswa. Yang kedua, ada faktor fisiologis. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor-faktor yang timbul dari luar individu itu sendiri, yaitu bisa berasal dari sekolah dan keluarga. Dari sekolah itu sendiri bisa didapat dari sekolah itu sendiri yang dapat menyebabkan timbulnya suatu faktor eksternal dalam masa belajar, yaitu metode mengajar, hubungan guru dan guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Yang ketiga, ada sarana dan prasarana. Dari keluarga sendiri, yang pertama ada keadaan ekonomi keluarga, kedua hubungan antar sama anggota keluarga, ketiga tuntutan orang tua. Yang ketiga ada dari lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga dapat menyebabkan timbulnya masalah dalam belajar. Contoh yang dapat menimbulkan masalah dalam belajar yaitu media cetak, komik, buku-buku pornografi, media elektronik, TV, VCD, video, PlayStation, dan sebagainya. Berikut saya akan menjelaskan ciri-ciri pelajar yang bermasalah dalam pembelajaran. Yang pertama ada ciri kognitif. Ciri kognitif yaitu pelajar bermasalah pembelajaran menghadapi kesukaran dalam mengkaitkan pengetahuan yang tersedia dengan pengetahuan baru, atau sukar mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi pembelajaran. Yang kedua ada ciri akademik. Ciri akademik yang ada di kalangan pelajar meliputi masalah membaca lisan, tulisan, dan matematik. Banyak pelajar bermasalah pembelajaran menghadapi masalah membaca. Yang ketiga ada ciri sosial dan emosi. Pelajar yang memiliki kemahiran sosial yang lemah akan sulit untuk mencari teman, dikucilkan oleh pelajar lain, dan jarang berinteraksi dengan guru. Akibatnya, harga diri atau self-esteem mereka pun rendah dan menyebabkan mereka bertingkah laku negatif dan menyakiti orang lain. Yang keempat ada ciri tingkah laku. Sebagai pelajar, bermasalah pembelajaran mempunyai masalah mudah terganggu, terlalu aktif dan resah, tidak mengikuti arahan, dan sebagainya. Kesulitan belajar siswa mencakup pengertian yang luas.
Learning disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Pada dasarnya, yang mengalami kekacauan belajar potensi dasar tidak dirugikan. Akan tetapi, belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan, sehingga hasil belajar yang dicapai lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Contoh, siswa yang sudah terbiasa dengan olahraga keras seperti karate, tinju, dan sejenisnya mungkin akan mengalami kesulitan dalam belajar menari yang menuntut gerakan lemah gemulai. Learning dysfunction. Learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Contoh, siswa yang memiliki postur tubuh yang tinggi, atletis, dan sangat cocok menjadi atlet bola voli, namun karena tidak pernah dilatih bermain bola voli, maka dia tidak dapat menguasai pemain voli dengan baik. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari masalah-masalah dalam belajar, materi masa-masa dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.